Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Saya Muhammad Raffi Akbar. Saya Ali Ahmad Anendra. Dia Calvino Gilberto Dan Lumbantoruan. saya Calvino Gilberto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fluida dan panas. Next. Next, please. Apa ini? Aduh, nggak banget sih Calvino. Wah, Belum muncul, santai. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Nama saya Muhammad Raffi Akbar. saya Ali Ahmad Anendra. Dan saya Calvino Gilberto Lumbantoruan. Di sini kami akan menjelaskan tentang fluida dan panas. Ini adalah beberapa pembagian materi oleh fluida dan panas. Yang pertama adalah the first law of thermodynamics, teori kinetik gas dan heat engine entropy, and the second law of thermodynamics. Pertama kita akan membahas soal hukum pertama termodinamika. Yaitu pertama kita perlu mempelajari tentang definisi energi internal. Energi internal ini merujuk pada jumlah total energi dari semua molekul dalam sistem. Unitnya adalah joules. Panas ini, kalau proses panas ini adalah proses perpindahan energi karena perbedaan thermal antara sistem dan lingkungan luar. Juga juga panas ini merujuk pada jumlah energi yang berpindah. Unit panas biasanya kalori. Kita- Bisa kita samakan dengan bisa kita konversi menjadi joule dengan mekanisme ini. Jadi 1 kalori sama dengan 4,186 joules. Dan kita punya kalorimetri dan panas spesifik, yaitu panas spesifik adalah jumlah energi yang diperlukan agar 1 kilogram senyawa naik suhu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yes. Jadi kita bisa menggunakannya dalam uh, persamaan ini, jadi panas sama dengan massa dikali panas spesifik dikali pergantian perubahan suhu. Hukum energi, karena ada hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa total energi itu sistem tertutup tepat jika objek panas dimasukkan ke larutan dingin, didekatkan dengan benda dingin. Jadi panas yang keluar dari objek itu sama dengan panas yang diserap oleh objek dingin, yang diserap oleh objek dingin. Kemudian panas laten ini merujuk pada jumlah energi yang diperlukan untuk 1 kilogram senyawa untuk berubah wujud sepenuhnya. Ada kalori laten untuk membeku dan ada kalori laten untuk mendidih. Jadi apabila diberikan masalah di mana sebuah di mana suhu di suhu melewati suhu suhu beku atau suhu didih, maka harus dipikirkan bukan hanya itu suhu spesifik, energi spesifik, kita juga harus hitung kalori laten. Kemudian panasan kerja. Kerja itu dilakukan ketika suatu gas tertekan. Jika kita bikin grafik gitu, maka kerja yang dilakukan itu sama dengan area di bawah graf um, pressure, yaitu tekanan dan volume. Jadi kita bisa persamaannya itu kerja sama dengan negatif integral dari volume inisial sampai volume final dari tekanan. Kemudian kita punya hukum termodinamika pertama. Jadi kita harus mengerti bahwa perpindahan energi internal suatu gas itu adalah total total dari semua perpindahan energi dalam sistem. Yaitu
Jadi kalau pada suatu sistem itu ya transfer energi hanya panas dan kerja. Hukum termodinamika pertama itu jadi perubahan energi internal sama dengan perpindahan energi karena panas dan perpindahan energi karena kerja. Apabila perubahan totalnya itu sumnya itu zero, maka ada dua kemungkinan, sistem terisolasi dan sistem terbalik. Sistem terisolasi itu jenisnya tidak ada panas yang masuk, tidak ada panas yang keluar, tidak ada kerja yang masuk, tidak ada kerja yang keluar, maka panas nol, kerja nol, jadi energi internalnya konstan terus. Nah, kalau sistem berbalik itu berarti mu- mulainya dari mulainya nol, akhirnya nol, tapi di tengahnya bisa terjadi sesuatu, bisa naik gitu. Jadi itu perubahan totalnya nol, tak. Habis itu panas sama dengan negatif kerja agar perubahannya tetap nol. Selanjutnya, 20 mekanisme transfer energi dalam proses termal. Konduksi, transfer energi melalui tumbukan antar molekul. Hukum yang berlaku adalah hukum Fourier. Laju konduksi kalor sama dengan Ka dalam kurung delta T per L tutup kurung. K yaitu konduktivitas termal, A itu luas, delta T-nya beda perbedaan suhunya, L ketebalannya. Contohnya dari proses konduksi ini adalah sendok logam yang memanas. Konveksi yaitu transfer energi oleh pergerakan fluida, cairan atau gas yang berpindah. Terjadi karena perbedaan massa jenis, contohnya pemanasan air dan angin laut. Kalau dari radiasi adalah transfer energi oleh gelombang elektromagnetik. Tidak membutuhkan medium dan hukum yang berlaku adalah hukum Stefan Boltzmann. Laju radiasinya eh yaitu rumusnya ya itu simbolnya sebagai konstanta Stefan, E-nya itu sebagai emisivitas dan T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Contohnya adalah panas dari matahari. Next next. Selanjutnya adalah teori kinetik gas. Yang pertama ada model molekul gas ideal. Gas ideal dimodelkan sebagai partikel kecil yang bergerak, acak, dan bertumbukan secara elastis. Tekanan gas muncul karena tumbukan molekul pada dinding wadah. Dari model ini kita dapat menurunkan hubungan antara tekanan, volume, dan energi kinetik rata-rata partikel. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik molekul gas. Selanjutnya adalah kalor jenis molar ideal. Kalor jenis menunjukkan beberapa energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 mol sebesar satuan Kelvin. Untuk gas monoatomik seperti helium, CV sama dengan 3/2R. Sedangkan untuk gas diatomik seperti oksigen, CV sama dengan 5/2R. Hubungan pentingnya adalah hukum Mayer, yaitu Jp minus CV sama dengan R. Selanjutnya, teorema ekvipartisi energi. Menurut teorema ekvipartisi, energi total gas dibagi rata ke setiap derajat kebebasan molekul. Misalnya molekul monoatomik punya 3 derajat kebebasan translasi sehingga energinya U sama dengan 3/2 nRT. Untuk molekul diatomik ada 5 derajat kebebasan sehingga energi dalamnya U sama dengan 5/2 nRT. Selanjutnya proses adiabatik gas ideal. Proses adiabatik adalah perubahan gas tanpa pertukaran panas dengan kondisi lingkungan. Pada kondisi ini berlaku PV gamma sama dengan konstanta. Contohnya ada dalam sistem pernapasan udara di paru-paru saat inspirasi dan ekspirasi. Cepat dapat dipandang mendekati adiabatik. Selanjutnya ada distribusi kecepatan molekul. Kecepatan molekul gas tidak sama, tetapi menyebar mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann. Ada 3 nilai penting, kecepatan paling mungkin, kecepatan rata-rata, dan kecepatan RMS. Semuanya meningkat seiring naiknya suhu. Konsep ini penting untuk menjelaskan difusi oksigen dan karbon dioksida di alveolus paru-paru. Selanjutnya adalah aplikasi pada biologi, seperti difusi O2 dan CO2 di alveolus, termoregulasi hewan, proses pernapasan, dan metabolisme sel.
Oke, selanjutnya ada mesin panas, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Pertama ada heat engine and the second law of thermodynamics. Jadi mesin kalor atau heat engine itu adalah alat yang bekerja secara siklus dengan prinsip yang pertama, prinsipnya yaitu menyerap energi panas dari reservoir yang bersuhu tinggi. Yang kedua, dia melakukan usaha pada bagian tertentu, misalnya pada piston atau turbin. Yang ketiga, dia membuang sebagian energi panas ke reservoir yang bersuhu rendah. Contoh heat engine ini ada pembangkit listrik tenaga uap sama mesin pembakar dalam mobil. Next. Selanjutnya ada rumusnya yaitu Wgen sama dengan nilai mutlak dari QH dikurang nilai mutlak dari QC. Di mana efisiensi mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan usaha bersih dengan energi panas yang masuk dari reservoir panas. Ini rumusnya. Lalu efisiensi itu adalah rasio antara apa yang didapat atau usaha dengan apa yang diberikan atau energi masuk. Nah, biasanya mesin mobil itu memiliki efisiensi sekitar 20%. Sedangkan untuk mesin diesel lebih tinggi sekitar 35-40%. Di dunia ini kita nggak mungkin membuat mesin kalor tuh mengubah seluruh energinya menjadi usaha atau efisiensinya 100%. Itu tuh nggak mungkin. Pasti selalu ada sebagian energi panas yang harus dibuang ke lingkungan. Next. Selanjutnya yang kedua ada heat pump and refrigerators. Mesin kalor itu kan dia dari reservoir panas menuju reservoir yang dingin. Itu alami. Sedangkan kalau pompa kalor atau kulkas dia itu dari reservoir dingin menuju ke panas. Prinsip kerjanya yaitu energi atau QC-nya itu diserap dari reservoir dingin. Lalu energi atau QH-nya dilepas ke reservoir panas. Nah, hubungan energinya ini QH sama dengan QC ditambah W atau W dari QH-nya. Dengan W-nya itu adalah kerja yang diberikan. Pada AC, panasnya itu diserap dari dalam ruangan dan dibuang keluar. Sedangkan untuk pada kulkas, panasnya itu diserap dari makanan lalu dilepas lewat coil yang ada di belakang atau di bawahnya kulkas. Oke, jadi selanjutnya ini ada rumusnya. Co-opnya ini ada cooling mode, ada heating mode juga. Next. Selanjutnya ada reversible dan irreversible proses. Untuk yang reversible itu dia idealisasi, di mana sistem itu kembali ke kondisi awal dalam keadaan yang setimbang. Contohnya itu ada di kompresi gas isotermal yang dilakukan dengan sangat lambat. Selanjutnya ada irreversible, di mana dia itu tidak bisa kembali ke awal lagi tanpa mengubah lingkungannya. Yang irreversible ini contohnya banyak. Basically semua yang ada di alam itu irreversible. Contohnya yang pertama ada cuma satu doang sih, ekspansi bebas adiabatik atau gas yang melebar ke ruangan vakum. Next. Selanjutnya ada the Carnot engine. Nah, jadi apa sih mesin Carnot ini? Jadi mesin Carnot ini pertama kali diperkenalkan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Mesin Carnot ini adalah mesin kalor teoritis dengan efisiensi yang paling tinggi. Dia bekerja dalam siklus ideal yang disebut siklusnya itu siklus Carnot. Selanjutnya ada teorema Carnot, di mana tidak ada mesin nyata yang lebih efisien dari mesin Carnot jika bekerja antara dua reservoir dengan suhu yang sama. Rumus untuk efisiensi mesin Carnot tuh ini, di mana semua mesin Carnot dengan TC dan TH sama memiliki efisiensinya sama. Efisiensi mendekati 100% itu hanya terjadi jika TC-nya itu 0 dan KTC-nya sama dengan 0 Kelvin. Itu nggak mungkin sebenarnya. Cara meningkatkan efisiensi itu kita naikin TH atau turunin TC-nya. Next. Nah, ini tahapan mesin Carnot. Itu tuh ada 4. Yang pertama ada isothermal ekspansi dari A ke B, di mana gas bersentuhan dengan reservoir bersuhu tinggi dan menyerap kalor. Pistonnya nanti bergerak naik ke atas dan gasnya melakukan kerja. Jadi yang kedua ada adiabatik ekspansi dari B ke C, di mana gasnya melebar tanpa pertukaran kalor dan suhunya turun dari TH ke TC. Selanjutnya yang ketiga ada isothermal kompresi dari C ke D. Gas bersentuhan dengan reservoir suhu rendah atau TC dan mengeluarkan kalor. Nanti pistonnya menekan gas. Dan yang terakhir ada adiabatik kompresi dari D ke A, di mana gasnya itu dikompresi tanpa pertukaran kalor. Nanti dia suhunya bakal naik lagi ke TH-nya. Okay, next. Selanjutnya ada gasolin dan diesel engine. Diesel engine, pertama ada mesin bensin atau gasolin engine, disebut juga Otto cycle atau siklus Otto. Ini ada 6 cara kerjanya. Yang pertama ada intake dari O ke A, di mana pistonnya itu turun, lalu nanti udara dari bahan bakar akan masuk. Selanjutnya ada compression dari A ke B, di mana pistonnya naik, lalu campurannya terkompresi adiabatik. Yang ketiga ada combustion dari B ke C, di mana businya menyala, lalu tekanan dan suhunya naik, dengan volumenya yang konstan. Selanjutnya keempat ada power dari C ke D, di mana gasnya mengembang adiabatik dan pistonnya terdorong turun.
Selanjutnya ada rilis dari D ke A, di mana katupnya buangnya terbuka lalu tekanannya turun ke dalam volume yang konstan. Dan terakhir ada exhaust dari A ke O, di mana pistonnya naik dan gas sisanya keluar. Oke, next. Selanjutnya ada efisiensi dari auto cycle. Ini rumusnya di mana V1 atau V2 itu disebut rasio kompresi dan Y-nya itu CP atau CV. Makin besar rasio kompresi, maka efisiensinya akan makin tinggi. Terakhir ada diesel engine. Dia tuh bedanya sama gasolin adalah dia tidak menggunakan busi, lalu udaranya dikompresi dengan rasio kompresi yang jauh lebih tinggi daripada mesin bensin. Suhu akhir kompresinya juga sangat tinggi, bahan bakarnya disemprotkan dan terbakar sendiri. Diesel engine ini lebih efisien dibandingkan mesin bensin karena pertama dia rasio kompresinya tuh lebih tinggi dan terakhir suhu pembakarnya tuh lebih tinggi juga. Yang selanjutnya adalah entropi. Apa itu entropi? Entropi itu ukuran ketidakteraturan atau chaos dari suatu sistem. Entropi ini mengkuantifikasi seberapa terbesarnya energi dalam suatu sistem. Kalau definisi dari statistiknya, entropi itu berkaitan dengan jumlah mikrostate atau susunan partikel yang mungkin untuk sebuah makrostate. Keadaan dari makroskopiknya. S-nya, rumusnya S itu entropinya, KB IN W ya. Ini saya jelasin aja. W-nya itu jumlah mikrostate, KB-nya itu konstanta Boltzmann. Semakin banyak cara partikel dapat diatur, semakin tinggi entropinya. Kecenderungan alam. Sistem cenderung bergerak menuju keadaan dengan probabilitas tertinggi, yaitu keadaan dengan entropi yang tertinggi. Next. Perubahan entropi, delta entropi. Didefinisikan untuk proses reversibel ya. Rumusnya itu delta S, delta entropi tadi sama dengan apa itu? Integral, integral dalam kurung dq per ref per t. Untuk proses pada suhu konstannya yaitu delta entropi sama dengan q ref per t. Contoh perhitungannya, pencampuran air panas dan air dingin bercampur, entropi total alam semestanya meningkat. Ekspansi bebas, gas memenuhi ruang hampa, entropinya meningkat drastis. Perubahan fase, contohnya es mencair menjadi air, entropi sistem meningkat karena molekul menjadi lebih tidak teratur. Hitung delta S dan membagi kalor yang ditransfer dengan suhu dalam Kelvin. Next. Hukum kedua termodinamika, pernyataan entropi. Total entropi dari suatu sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Ia selalu meningkat atau tetap konstan dalam proses reversible. Delta S alam semesta itu lebih besar sama dengan nol. Konsekuensi pentingnya, arah waktu. Proses alami bersifat irreversible, tidak dapat dibalik, dan menunjuk peningkatan entropi total. Ini memberikan arah pada waktu. Mesin yang panas tidak mungkin membuat mesin panas yang sempurna. Eh, apa itu N sama dengan 100% karena akan membutuhkan penurunan entropi total bahwa yang melanggar hukum kedua. Heat death alam semesta. Teori bahwa alam semesta akan mencapai keadaan setimbang dengan thermal dengan entropi maksimum, di mana tidak ada kerja yang dapat dilakukan lagi. Next. Soal aplikasi biologi. Saya ingin menganalisis pembekuan lalat buah Drosophila melanogaster dengan meletakkan lalat di dalam gelas air yang dibekukan di dalam freezer. Saya meletakkan alat di dalam gelas 250 gram pada suhu 300 Kelvin. Kapasitas panas spesifik air adalah 4.200 Joule per kilogram. Kalor laten pembekuan esnya adalah Maaf, belum selesai ternyata kena lag. lah. Oke. Lanjutin aja nanti kita balik. Soal yang kedua, seekor hewan melakukan proses respirasi seluler untuk memecah molekul glukosa C6H12O6 menjadi CO2 dan H2O, melepaskan energi sebesar 2.880 kilojoule per mol dalam bentuk kalor. Proses ini sangat efisien dan mendekati reversible pada suhu tubuh 37 derajat atau dalam Kelvinnya 310 Kelvin. Jika hewan tersebut menggunakan energi ini untuk melakukan usaha seperti kontraksi otot, bagaimanakah hubungan antara kalor yang dilepas, usaha yang dilakukan, dan perubahan energi dalam delta U sistem sel? Hitunglah perubahan entropi sistem untuk pemecahan satu mol glukosa. Next. Jadi kembali lagi pada hukum pertama, delta U sama dengan Q per W. Pada proses respirasi, energi kimia berkurang karena diubah menjadi bentuk lain. Delta U bernilai negatif, dan sistemnya kehilangan energi kimia. Nilai Q positif karena kalor dilepas ke lingkungan oleh sistem. Hubungannya, penurunan energi dalam delta U digunakan untuk melakukan usaha pada lingkungan, misalnya pergerakan otot, dan dilepaskan sebagai kalor ke lingkungan.
Secara matematisnya rumusnya menjadi min delta U sama dengan Q per W. Untuk menghitung delta S sistem, kita gunakan rumus untuk proses reversible. Delta S sistem sama dengan Q ref per T. Karena sistem melepas kalor, nilai Q untuk sistem adalah negatif. Jadi min 2880 kilojoule per mol itu sama dengan min 2.880 joule per mol. Diubah ya dari kilojoule jadi joule. T-nya tadi suhunya 310 Kelvin. Jadi dihitung aja tinggal dibagikan min dikali nih min pokoknya hasilnya segitu. Jadi hasilnya min 9.290 joule per mol dikali Kelvin. Tanda negatifnya berarti entropi sistem berkurang karena molekul glukosa yang kompleks dan teratur dipecah menjadi molekul CO2 dan H2O yang lebih sederhana dan teratur. Ada. Soal yang ketiga, gas oksigen di alveolus paru-paru memiliki suhu. Hitung kecepatan RMS molekul O2 dengan molaritas sama dengan 32 gram per mol pada suhu tersebut. Rumus kecepatan RMS. RMS sama dengan akar 3 RT per M molaritas. Molaritas tadi 0,032 kilogram per mol diubah jadi kilogram per mol. Tinggal dihitung aja. Akar 3 dikali 8 314 dikali 310 per 0,032 tadi molaritasnya. Hasilnya kurang lebih 491 meter per second. Itu saja dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, ini tinggal selesaiin ini dulu. Q sama dengan 200 kali 0. Ini tinggal selesaiin pertanyaan pertama. Aku gak sadar. Jadi untuk pertanyaan pertama, Saudara Ali Ahmad Andrea ingin menganalisis pembukaan lalat buah dan meletakkan lalat di dalam gelas air yang dibukukan dalam freezer. Nah, jumlah jumlah air ini adalah 250 gram, suhu inisialnya adalah 300 Kelvin, kapasitas panas spesifik air adalah 4.200, kalor laten pembukaan es adalah 400.000. Berapa joule energi untuk membekukan seluruh es yang mengelilingi alat? Ja- Jadi kalau kita lihat dari ini masanya ada 250 gram berarti 0,25 kilogram. C-nya 4.200. Habis itu kalor latennya 4 aduh lupa. Aduh, anjir lupa aku pergantian suhunya. Jadi untuk soal pertama, Saudara Ahmad Hendra ingin menganalisis pembukaan lalat dan meletakkan lalat di gelas air yang dibekukan. Jadi gelas air di dalam gelas itu inisialnya ada 250 gram. Ini suhu inisialnya ada 300 Kelvin. Habis itu kapasitasnya diberikan informasi-informasi yang penting. Yang kita ditanya itu berapa joule energi yang diperlukan untuk membuka seluruh es yang mengelilingi lalat ini. Jadi kita diketahui bahwa massa air adalah 250 gram, yaitu 0,25 kilogram. Kemudian kita juga mengetahui C, yaitu kalor spesifik. Kalor spesifiknya yaitu itu 4.200. Kemudian kita punya kalor laten pembekuan es, yaitu sekitar 400.000 joule per kilogram. Habis itu suhu inisial adalah 300 Kelvin. Kemudian kita ingin membekukan sepenuhnya, hanya itu berarti suhu final yang kita ingin cari itu 275 itu 273 Kelvin yaitu suhu beku air. Jadi perubahan temperaturnya adalah 27 Kelvin. Jadi kita bisa mengetahui lewat rumus MC delta T, kemudian juga rumus ML. Jadi kita masukkan semua hasil-hasilnya ke dalam rumus. Kemudian kita dapat jadi 28.350 ditambah 100.000. Jadi jawabannya Q sama dengan 128.350 joules. Ya,